Tak lama kemudian, Yung Ho bertanya kepada anggotanya, apa Suho telah memberikan jawaban perihal undangan pemanggilan rekrutmen dari mereka. Yung Ho berpikir Suho pasti sangat menyukainya karena telah diundang ke organisasi kura-kura hitam, walau ia masih seorang hunter rank E. Tapi Yung Ho dibuat kaget saat mengetahui bahwa Suho telah menolak undangan itu. Ia berkata, dia telah menolak organisasi kura-kura hitam yang sangat populer ini? Apa masuk akal bagi seorang hunter rank E untuk menolak sebuah tawaran dari organisasi besar seperti kita? Yung Ho pun semakin heran saat mendengar jawaban Suho, kalau Suho sama sekali tidak berencana untuk bergabung dengan organisasi manapun. Yung Ho mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat aneh karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh hunter rank S. Dengan pede, anggota organisasi itu berkata, pasti dia akan menghubungi kita cepat atau lambat. Dia akan segera menyadari bahwa tidak ada alasan untuk dia tidak bergabung dengan organisasi manapun. Cerita beralih ke tempat lain. Tampak Suho terlihat heran karena telah mendapatkan banyak sekali tawaran yang masuk dari organisasi setelah kembali dari dungeon. Mereka semua menginginkan bakat dari Suho. Tapi pemikiran Suho, mereka semua hanya mencoba merekrutnya untuk menjadikannya sebagai kolektor ataupun pengantar barang. Suho pun berkata, jika aku bergabung dengan organisasi, itu hanya akan menghalangi perkembanganku dengan sistem leveling. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk bergabung dengan salah satu organisasi yang mencoba merekrutku. Lalu Suho pun melihat ke arah pedang Rakan yang terbaring di sampingnya. Suho berkata, Rakan, haruskah kita lanjutkan percakapan kita sebelumnya tentang taring Rakan? Di saat itu Rakan hanya terdiam saja tidak menanggapi. Rakan berpikir, ada apa dengan bocah ini? Bagaimana dia dengan mudah mengatakan sesuatu yang sangat konyol? Tetapi jika bayangan dan taring membentuk satu kesatuan dan telah menjadi teman, bukan menjadi musuh lagi, maka hal itu bisa saja akan membantuku. Lalu Rakan berkata, aku memiliki satu syarat. Bawa aku ke tempat suci yang berbeda dari sang Raja Taring di area yang lain. Suho bertanya ke Rakan, apa kau tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai ke tempat itu? Rakan menjawab, jika itu adalah area tempat suci sang Raja Taring, aku bisa menemukan lokasinya sejauh apapun itu. Aku bisa merasakan bahwa gerbang yang tertuju ke tempat suci telah muncul. Mungkin itu yang biasa kalian para manusia sebut sebagai dungeon break. Suho berkata, jadi tempat suci itu pasti telah berubah menjadi sebuah dungeon bertipe lapangan. Dungeon tipe lapangan merujuk pada tempat yang telah menjadi kosong akibat kerusakan dungeon break yang terjadi pada gerbang yang telah terbengkalai di mana para monster tinggal. Lalu Suho mengirimkan pesan kepada pamannya untuk tidak mengkhawatirkannya jika untuk sementara waktu tidak menghubunginya. Karena di saat itu ia akan pergi ke suatu tempat. Setelah mengirimkan pesan itu, Suho pun bersiap untuk pergi ke tempat di mana tanah suci sang Raja Taring itu berada. Tak lama kemudian sampailah Suho pada sebuah tempat dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pedang Rakan. Saat tiba di lokasi itu, Suho bertanya kepada Rakan apa ia yakin kalau ini adalah tempatnya. Karena Suho melihat papan informasi bahwa tempat yang mereka tuju adalah sebuah tempat yang telah dimiliki oleh organisasi hunter. Suho berkata, ilegal sekali untuk kita menyelinap di wilayah pribadi orang lain tanpa izin. Aku telah mendengar bahwa organisasi Hyena terdiri dari para gangster, jadi sepertinya ada banyak bajingan di dalam sana. Di sampingnya Beru berkata, daripada mendengarkan makhluk kecil itu, sebaiknya kau pergi menaikkan levelmu dan juga kekuatanmu. Dengan tersenyum sambil menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa, Suho berkata tentu saja aku akan masuk ke tempat ini. Di saat itu, Suho langsung mengarahkan cakranya ke sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut tempat itu. Sambil menghancurkan kamera CCTV itu, Suho berkata, jika kita melakukan ini, maka tidak akan ada bukti kalau kita telah menyelinap ke tempat mereka. Beru berkata, caramu melakukan itu tanpa ragu sungguh sangat mirip dengan sang Raja Bayangan. Setelah melewati pagar pembatas, Suho bertanya, apakah dungeon bertipe lapangan memang biasanya banyak berkabut seperti ini? Beru menjawab, bahwa kabut ini adalah sihir dari luar angkasa. Kabut ini memecah pelindung dimensional dan menciptakan sebuah celah pada dunia. Rakan berkata karena kabut ini, tempat suci di mana tempatku berada melalui celah dan berakhir terhubungnya dengan bumi. Makhluk-makhluk dari luar angkasa itu menggali lubang besar di dimensi kita untuk mengirimkan pasukan mereka ke sini. Itu karena semakin banyak kekuatan sihir yang mereka miliki, semakin mereka terpengaruh oleh pergerakan dimensional. Suho pun berkata, jadi maksudmu memerlukan banyak waktu untuk sosok yang lebih kuat bisa sampai di sini?
Baiklah kalau begitu. Yang perlu aku lakukan hanyalah naik level, dan mengalahkan mereka semua dengan kekuatanku. Di dalam hutan itu, Suho disambut oleh beberapa ekor monster yang bentuknya seperti kera dan Black Panther. Terlihat para monster itu mempunyai label nama yang berwarna oranye yang berarti kekuatan mereka sekarang ada di bawah Suho. Pedang Rakan pun langsung keluar dari tas Suho, dan ingin menunjukkan bagaimana kekuatannya. Namun Rakan dibuat heran saat Suho mengatakan kalau dia tidak akan menggunakannya sebagai senjatanya. Sambil berlari untuk menyerang para monster, Suho berkata, "Aku sudah memikirkan bagaimana caraku untuk bertarung dengan mereka. Aku akan bertarung dengan menggunakan tangan kosong seperti cara dasar yang familiar dari tutorial." Di saat itu, Suho telah menghabisi semua monster yang mencoba menghadangnya sekaligus. Suho berpikir ia akan menggunakan otoritas sang penguasa untuk pertarungan jarak menengah hingga jauh. Dan saat para monster terpental setelah mendapatkan serangan awal, di saat itulah Suho menggunakan serangan kombinasi senjata pedang tebasan badai untuk mengacaukan mereka. Kemudian saat para monster telah dikalahkan, Suho langsung menggunakan ekstrasi bayangan untuk menyerap mereka dan menjadikannya sebagai senjata. Suho mengatakan kalau ini adalah gaya bertarungku yang baru. Di sampingnya, Beru begitu kagum dengan kecerdasan Suho. Ia membunuh para monster yang lebih lemah dari dirinya, lalu menyerap mereka untuk dijadikan senjata, agar ia bisa melawan para monster yang lebih kuat. Rakan bergumam, jadi ini kekuatan seorang keturunan dari garis darah sang Raja Bayangan. Semakin banyak musuh maka semakin lama pertarungannya. Tapi dia menjadi semakin lebih kuat dengan menggunakan mereka yang sudah ia bunuh. Jika situasinya terus begini, tidak heran kalau kami akan kalah dalam pertarungan. Setelah para monster itu tewas, Suho langsung membangkitkan mereka menjadi pasukannya. Suho berkata, "Kini aku bisa mengendalikan 5 pasukan bayangan setelah meningkatkan status kecerdasanku." Di sampingnya Beru berkata, "Pangeran, hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jutaan pasukan bayangan yang dimiliki sang raja." Namun Beru langsung terdiam karena Suho menjita kepalanya. Suho berkata, "Sialan. Lebih baik kau diam." Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat suci yang telah ditunjukkan oleh Rakan. Lalu mereka telah menemukan sebuah bangunan yang berada di bawah tebing. Rakan mengatakan kalau itu adalah gerbang menuju tempat suci berada. Namun Suho tidak menduga kalau ia melihat bahwa ada beberapa orang yang sedang berjaga di tempat itu di tengah malam begini. Bukankah lebih baik mengalahkan para monster saat hari cerah? Pikir Suho. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah mobil memasuki tempat itu, dan orang-orang yang berjaga di dalam sana bergegas menyambut kedatangannya. Setelah mobil itu berhenti, Suho terkejut dengan apa yang ia lihat. Rupanya dari dalam mobil itu, keluar beberapa orang sandera yang tangannya terikat dan matanya tertutup agar para sandera tidak mengenali lokasi itu. Nampak terlihat kalau para sandera begitu takut, karena mereka berpikir ajal mereka telah dekat. Suho bertanya pada Beru, "Apa aku sedang melihat aksi perdagangan manusia?" Beru menjawab, "Sepertinya begitu. Pangeran, saat ini kita sedang menyusup. Jadi sebaiknya jangan gegabah. Jika kita ketahuan menyelinap ke sini, para hunter akan menangkapmu." Belum selesai Beru berbicara, ia dibuat kaget saat mengetahui Suho telah menghilang dari hadapannya. Rakan mengatakan bahwa Suho telah pergi. Beru berkata, ayahnya adalah seorang detektif yang menangani kasus kejahatan dan kekerasan. Dan kakeknya berprofesi sebagai pemadam kebakaran yang sangat legendaris. Dan Suho yang berusia 21 tahun telah tumbuh dengan melihat mereka berdua. Mereka semua memiliki kebiasaan untuk bertindak lebih dulu saat mereka melihat ketidakadilan. Dan seperti itu faktanya. Dengan keyakinan penuh Suho, langsung menyerang dengan sebuah tendangan ke seseorang yang ada di bawahnya. Dilihat dari sorot matanya, Suho sama sekali tidak peduli meskipun di dalam sana ada begitu banyak para hunter yang sedang berjaga.